Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Zidan Maruf, mahasiswa Prodi Administrasi Perkantoran Digital Fakultas Ekonomi UNJ 2022. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan public speaking mengenai pendidikan. Dalam beberapa menit ke depan, mari kita memahami betapa pentingnya pendidikan dalam membentuk masa depan individu, masyarakat, dan dunia secara keseluruhan. Pendidikan bukan hanya sekedar proses belajar mengajar di kelas-kelas. Pendidikan adalah fondasi bagi pertumbuhan dan kemajuan kita sebagai individu dan sebagai masyarakat. Dengan pendidikan, kita memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman yang mendalam tentang dunia di sekitar kita. Pengetahuan ini tidak hanya mencakup pelajaran akademis seperti matematika, sains, dan juga sejarah, tetapi juga keterampilan hidup yang esensial seperti berpikir kritis dan pemecahan masalah dan komunikasi efektif. Pendidikan membuka pintu menuju dunia baru yang penuh dengan peluang. Bagi individu, pendidikan memberikan alat untuk menggapai mimpi dan juga ambisi. Dengan pendidikan yang baik, seseorang dapat mengejar karir yang diidamkan, meningkatkan kualitas hidup, dan berkontribusi positif kepada masyarakat. Selain itu, pendidikan membantu individu mengembangkan karakter dan nilai-nilai moral yang kuat seperti kejujuran, tanggung jawab, dan rasa hormat terhadap orang lain. Pada tingkat masyarakat, pendidikan memainkan peran kunci dalam pembangunan sosial dan juga ekonomi. Pendidikan meningkatkan produktivitas tenaga kerja, mendorong inovasi, dan memperkuat ikatan sosial. Dengan demikian, pendidikan bukan hanya tentang meningkatkan kesejahteraan individu, tetapi juga tentang menciptakan masyarakat yang lebih baik dan lebih bermoral. Namun, kita juga perlu mengakui bahwa masih banyak tantangan dalam mencapai pendidikan yang inklusif dan berkualitas untuk semua. Akses terhadap pendidikan masih menjadi masalah bagi banyak anak di seluruh penjuru negeri, terutama di daerah yang terpencil atau terpinggirkan. Di banyak tempat, fasilitas pendidikan masih minim dan sumber daya terbatas, sehingga hal ini mengakibatkan kualitas pendidikan yang diterima anak-anak tidak memadai. Selain masalah akses, ketimpangan dalam pendidikan juga menjadi isu besar. Kesenjangan antara yang kaya dan juga yang miskin, serta kesenjangan gender antara laki-laki dan juga perempuan masih sangat terlihat jelas. Anak-anak dari keluarga kurang mampu seringkali menghadapi lebih banyak hambatan untuk mendapatkan pendidikan yang lebih baik dibandingkan dengan anak-anak dari keluarga yang lebih sejahtera. Begitu pula dengan anak perempuan yang di beberapa budaya masih dianggap kurang menjadi prioritas dibandingkan anak laki-laki dalam hal pendidikan.
Pendidikan juga memainkan peran penting dalam membentuk masyarakat yang lebih baik. Melalui pendidikan, kita belajar tidak hanya untuk diri kita sendiri, tetapi juga untuk dunia di sekitar kita. Pendidikan mempromosikan toleransi, keberagaman, dan juga pemahaman antar budaya. Dalam dunia yang semakin terhubung, pemahaman tentang perbedaan budaya dan kemampuan untuk bekerja sama dengan orang-orang dari berbagai latar belakang menjadi semakin penting. Pendidikan tentunya tidak hanya mengajarkan keterampilan akademis dan juga keterampilan teknis, tetapi juga memainkan nilai-nilai sosial dan juga etika. Melalui kurikulum yang beragam, siswa diajarkan untuk menghargai perbedaan dan memahami bahwa keragaman adalah kekuatan yang memperkaya masyarakat. Tentunya misalnya pelajaran tentang sejarah dan budaya. Dunia membantu siswa mengembangkan perspektif yang lebih luas dan menghormati warisan budaya orang lain. Diskusi tentang isu-isu sosial seperti hak asasi manusia dan keadilan sosial juga dapat membentuk pemahaman siswa. Tentunya tentang pentingnya memperjuangkan kesetaraan dan juga hak-hak semua individu. Selain itu, pendidikan adalah kunci untuk mengatasi berbagai tantangan global seperti kemiskinan, perubahan iklim, dan konflik. Dengan memberikan akses pendidikan yang berkualitas, kita dapat menciptakan masyarakat yang lebih stabil, inklusif, dan berkelanjutan. Pendidikan memberi kita pengetahuan untuk mengembangkan solusi inovatif terhadap masalah lingkungan, teknologi, dan kesehatan. Misalnya, melalui pendidikan, kita dapat memahami pentingnya pelestarian lingkungan dan belajar cara untuk mengurangi dampak negatif terhadap bumi. Kurikulum yang mengintegrasikan pendidikan lingkungan mengajarkan siswa tentang pentingnya menjaga alam dan sumber daya yang ada, serta mempromosikan praktik-praktik ramah lingkungan dalam kehidupan sehari-hari. Di bidang kesehatan, tentunya pendidikan juga memainkan peran yang sangat krusial. Pendidikan kesehatan membantu individu dan masyarakat memahami cara menjaga kesehatan dan menjaga penyakit dengan pengetahuan yang tepat. Masyarakat dapat lebih proaktif dalam menjaga kebersihan, pola makan sehat, dan pola hidup yang mendukung kesejahteraan jangka panjang. Pendidikan kesehatan di sekolah-sekolah memberikan informasi yang vital tentang gizi, aktivitas fisik, dan juga pentingnya menjaga kesehatan mental. Siswa diajarkan untuk membuat pilihan yang sehat, menghindari perilaku beresiko, dan memahami bagaimana menjaga kesejahteraan mereka secara keseluruhan. Lebih jauh lagi, pendidikan kesehatan juga memainkan peran penting dalam mengatasi masalah kesehatan global seperti wabah penyakit menular yang melalui kampanye pendidikan dan program kesadaran
masyarakat dapat dilatih untuk mengenali berbagai tanda-tanda penyakit, memahami pentingnya vaksinasi, dan mengambil tindakan pencegahan yang tepat. Tentunya ini sangat penting dalam konteks global saat ini, di mana kesehatan satu individu dapat berdampak pada kesehatan komunitas yang lebih luas. Pendidikan juga mendorong inovasi dan penelitian di bidang kesehatan yang dapat menghasilkan penemuan baru dan solusi untuk masalah kesehatan yang lebih kompleks. Institusi pendidikan tinggi seperti halnya universitas dan lembaga penelitian tentunya seringkali menjadi pusat dari penelitian medis dan juga teknologi kesehatan yang inovatif. Melalui pendidikan generasi baru dari beberapa ilmuwan, dokter, dan peneliti dilatih untuk mengembangkan terapi baru, menemukan obat-obatan, dan memperbaiki sistem perawatan kesehatan. Sekarang saatnya bagi kita semua untuk bertindak. Setiap dari kita memiliki peran yang dapat dimainkan dalam mendukung pendidikan. Kita dapat menjadi advokat untuk akses pendidikan yang lebih baik, menyumbangkan waktu atau sumber daya untuk program pendidikan, atau bahkan menjadi mentor bagi anak-anak di komunitas kita. Ada banyak cara di mana kita dapat terlibat secara langsung dan membuat perbedaan nyata. Salah satu caranya yakni kita dapat mendukung kebijakan-kebijakan yang mendukung pendidikan baik di tingkat lokal, nasional, maupun internasional. Tentu dukungan kita terhadap kebijakan yang mengutamakan pendidikan dapat membantu memastikan alokasi dana yang memadai untuk sekolah-sekolah, pengembangan kurikulum yang relevan, dan pelatihan guru yang juga berkualitas. Partisipasi dalam diskusi publik dan pemberian suara dalam pemilu juga merupakan cara penting untuk menyuarakan dukungan kita terhadap pendidikan. Bersama-sama, kita dapat menciptakan lingkungan yang mendukung pembelajaran, penelitian, dan inovasi dalam bidang pendidikan. Dengan upaya kolektif, kita bisa membuat perubahan yang signifikan. Misalnya, kita bisa bekerja sama untuk membangun perpustakaan di daerah terpencil, mengadakan pelatihan bagi guru-guru di wilayah yang kekurangan sumber daya, terutama kekurangan guru, ataupun menyelenggarakan program beasiswa bagi anak-anak yang tentunya berprestasi namun kurang mampu. Penutup dari saya, pendidikan adalah sebuah investasi terbaik yang dapat kita berikan untuk masa depan. Mari kita bersama-sama membangun masa depan yang lebih cerah, lebih adil, dan lebih berdaya melalui pendidikan. Terima kasih atas perhatian Anda, dan mari kita terus berjuang untuk pendidikan yang lebih baik bagi semua. Semoga dengan langkah-langkah konkret yang kita ambil, kita dapat melihat generasi muda yang lebih cerdas, lebih terampil, dan lebih siap menghadapi tantangan masa depan.
Pendidikan bukanlah tugas satu pihak saja, tapi tanggung jawab kita semua. Dengan komitmen bersama, kita bisa memastikan bahwa setiap anak, dimanapun mereka berada, memiliki kesempatan untuk belajar, bertumbuh, berkembang, dan mencapaikan potensi penuh mereka. Mari kita jadikan pendidikan sebagai prioritas utama dan dorong perubahan positif yang kita inginkan di dunia. Sekian public speaking dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.